hendaklah engkau tawadhu. Yang mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya merendahkan diri. Apa sih maksud tawadhu yang sebenarnya? Para ulama menyebutkan bahwa tawadhu adalah salah satu dari akhlak mulia, dari sifat terpuji yang mengandung banyak kebaikan. Mereka dulu ketika berbincang tentang tawadhu, mereka mencontohkan tawadhu'atil ard. Dikatakan bumi itu tawadhu. Loh, kok bisa bumi itu tawadhu? Iya, pada saat bumi itu lebih rendah daripada yang lainnya. Kita melihat ya, dari kejauhan, bahwa jalan ini rendah gitu daripada yang lainnya. Maka dikatakan bumi itu tawadhu. Manusia pun yang bertawadhu adalah orang yang merendahkan dirinya. Ketika mereka menyebutkan kebaikan dari tawadhu ini, orang itu tunduk kepada kebenaran. Orang yang tawadhu itu tunduk kepada kebenaran. Dia menerima dari siapa saja selama itu kebenaran. Baik dalam kondisi dia marah atau dalam kondisi dia senang. Dan dia orangnya lembut, nggak kasar. Orang yang tawadhu itu. Dan tawadhu itu adalah di mana pada saat engkau tidak melihat dirimu lebih bernilai daripada orang lain. Dan engkau juga tidak memandang orang lain butuh sama engkau. Itu al-mutawadhi. Itu orang yang tawadhu. Kadangkala kita merasa keberadaan kita dibutuhkan sama orang lain. Orang-orang butuh sama ana. Kalau bukan karena ana, nggak selesai urusannya. Itu orang-orang sombong. Ahibati fillah, bicara tawadhu ini ada dua macam. Ada tawadhu yang terpuji, ada tawadhu yang tercela. Kapan tawadhu itu menjadi terpuji dan kapan menjadi tercela? Ketika seorang tawadhu untuk Allah, merendahkan diri kepada Allah, dia tidak merendahkan hamba-hamba Allah, ini terpuji. Tapi kalau dia merendahkan diri kepada orang kaya karena berharap kekayaannya, kepada penguasa karena berharap manfaat dari kekuasaannya, maka tawadhu'mu tidak terpuji. Karena engkau punya maksud di balik tawadhu. Ahibati fillah, maka kalau bicara syarat tawadhu ya, supaya jadi terpuji, tawadhu itu harus untuk Allah dan karena Allah. Bukan karena engkau mengharapkan sesuatu. Jadi harus ikhlas. Karena ada orang yang tawadhu'nya tadi pura-pura karena dia berharap harta dan kepentingan. Maka dalam hadis disebutkan man tawadhu'a lillah. Barang siapa yang tawadhu untuk Allah, maka orang berimanlah yang tawadhu'nya karena Allah. Ketika orang bukan karena Allah, dia maka tidak terpuji. Yang kedua, dia mampu sebenarnya untuk tidak merendahkan diri. Dia punya kemampuan. Tapi dia memilih untuk merendahkan diri. Enggak lah. Kadangkala kita lihat ada orang kaya raya tapi biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau orang biasa
Orang miskin biasa-biasa aja, ya memang dia kayak gitu memang. Ahibati fillah. Kalau bicara tawadhu macam-macamnya, ini ada tawadhu yang karena Allah Azza wa Jal, di mana seorang menerima segala perintah Allah Azza wa Jal dan dia tidak ujub dengan amalannya. Nih, kita sempat bicara tentang ujub. Orang tawadhu itu dia melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal dan dia tidak ujub dengan amalannya dan tidak pula riya dia. Berarti dia tawadhu untuk Allah Azza wa Jalla. Dia memandang dirinya penuh dengan dosa, memandang ketaatan yang dia lakukan, nggak ada apa-apanya dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Jadi dia tawadhu, nggak ujub tuh. Kemudian itu tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla. Ada tawadhu dalam pakaian. Ini menarik nih. Karena kajian kita, kajian bersama si Sesa. Si Sesa ini brand yang bisa jadi membuat orang sombong. Kalau pakai si Sesa, apalagi kalau masih ada harganya ya. Tapi nanti nggak ada orang pakai baju masih ada harganya. Tapi brand itu udah cukup untuk menunjukkan harga dan nilai yang dia pakai. Anda tidak mengatakan pakai baju mewah itu nggak boleh. Tapi kita akan dengar hadis Nabi SAW. Ini berkaitan dengan tawadhu dalam pakaian. Yang nanti juga masuk tawadhu mungkin dalam kendaraan. Ya. Jam yang dia pakai. Apa kata Nabi SAW? Man tarakal libasa tawadu'an lillah. Barang siapa yang meninggalkan berpakaian yang mewah, yang mahal, tawadu'an lillah, karena dia merendahkan diri kepada Allah. Wa huwa yaqdiru alaih. Nih, tadi kita bicara tawadhu itu syaratnya orang itu mampu gitu loh. Dia mampu beli pakaian seharga 20 juta, dia mampu. Seharga 100 juta mampu dia. Tapi dia tinggalkan hal itu karena Allah Azza wa Jalla. Da'ahu Allah yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Maka Allah akan memanggil orang ini pada hari kiamat di hadapan makhluk-makhluknya. Hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Sehingga Allah akan memberikan kepada dia kebebasan untuk memilih pakaian-pakaian keimanan. Pakaian-pakaian yang menjadi pahala dan ganjaran untuk orang yang beriman dari yang dia mau. Terus kita mau pakai baju yang mana? Ahibati fillah. Pakai baju bagus itu boleh. Pakai baju mahal itu boleh. Pakai baju yang enak dipakai itu boleh. Nggak dilarang. Asalkan nggak sombong. Orang pakai si Sesa dengan harga mahal, dia nggak sombong. Nggak apa-apa. Tapi kalau dia sombong, nggak boleh. Kalau dia nggak sombong, tapi dia tinggalkan karena Allah Azza wa Jal, maka dia dapat ganjaran seperti yang kita baru saja baca hadisnya. Allah akan berikan kepada orang ini di hadapan makhluk-makhluknya kesempatan untuk memilih pakaian yang dia sukai. Kenapa? Karena dia meninggalkan dahulu di dunia disebabkan Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama ketika berbincang tentang pakaian mewah, kendaraan mewah, jam mewah, boleh-boleh aja. Tapi kalau kau tinggalkan lebih baik loh. Lebih baik. Apalagi karena Allah Azza wa Jalla. Namun juga ada penjelasan beberapa ulama
berkaitan dengan meninggalkan pakaian mewah dan mahal ini. Sebagian mengatakan engkau perlu lihat situasi dan kondisi. Kalau ternyata orang-orang di sana pakai baju-baju branded, maka nggak apa-apa engkau pakai. Karena biasa aja gitu. Di hadapan orang-orang itu biasa aja. Engkau bukan ya yang keren banget, enggak, biasa, semuanya pada pakai pakaian itu, merek itu semua pada pakai gitu, biasa aja. Tapi kalau kau pakai itu di tempat orang-orang miskin, engkau jadi mencolok gitu. Maka lebih baik kau tinggalkan. Walaupun kau katakan, enggak, aku nggak ada niat sombong. Enggak. Kita nggak bicara ada niat sombong. Kok niat sombong dimanapun nggak boleh. Tapi engkau ketika melihat kondisi orang-orangnya di sana pada biasa, ya udah engkau pakai baju yang biasa aja lah. Demi merendahkan diri untuk Allah Azza wa Jalla. Sehingga nggak ada perasaan lebih daripada orang lain. Begitu pula pakai mobil umpamanya. Anda lihat subhanallah, ada orang-orang fulus ya mah. Dia mampu beli mobil-mobil mahal, tapi enggak, dia biasa aja gitu. Tapi kalau dia kumpul sama dia mungkin orang-orang kaya, maka dia pakai tuh. Jamnya dia pakai, tasnya dia pakai, ini dia pakai. Tapi bukan niat sombong ya. Sekedar ya biasa sih orang pada kayak gitu umpamanya. Maka tolong hal ini perhatikan. Karena kalau ada sombong di dirimu, nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, kul, washrab, walbas, watasaddaq. Engkau silakan pakai, silakan makan. Makan ini sekarang jadi ajang sombong juga. Orang makan di upload ya, di media sosial, kemudian bilnya difoto, harga makanannya sekian ya, untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia lebih dari orang lain. Sedangkan tawadhu ini bagaimana dia merendahkan dirinya daripada orang lain. Ini enggak, dia ingin menunjukkan aku lebih dari kalian gitu loh. Di situ nanti ada unsur kesombongan. Kata Nabi SAW, silahkan kau makan. Kau mau kepingin makan enak, kepingin minum yang enak, silahkan. Mau beli baju yang enak, yang nyaman, boleh. Mau bersedekah, silahkan. Tapi syaratnya dua. Jangan sombong dan jangan berlebih-lebihan. Maka ingat, berkaitan dengan pakaian, tolong ya kita tahu diri. Dan senantiasa berusaha mengevaluasi diri kita. Kenapa kita pakai baju itu? Ahibati fillah. Kalau itu tawadhu dalam berpakaian. Orang-orang berilmu pun harus tawadhu. Jangan berpikir orang kaya yang harus tawadhu. Para ulama pun, para ustadz harus tawadhu. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mengaku-ngaku dia tahu ilmu tersebut. Padahal dia nggak tahu. Yang kedua, kalaupun dia pintar dalam ilmu tersebut, ya jangan berbangga-bangga diri. Ketika ada pertanyaan dan ada banyak ustadz di sana, dia memberikan kesempatan kepada yang lainnya. Dia tidak ingin menampakkan dirinya. Jadi, bab tawadhu ini bukan hanya dalam harta, bukan dalam urusan dunia, dalam urusan agama pun, ilmu agama yang merupakan warisannya para nabi, para ulama pun harus tawadhu. Ahibati fillah, tingkatan-tingkatan tawadhu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, tawadhu untuk agama. Ini perlu disampaikan. Karena ada orang yang merasa tawadhu, merendahkan diri kepada orang lain, gak sombong, tapi ternyata sama agama dia gak tawadhu. Tawadhu kepada agama ini yaitu dengan cara tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Berserah diri. Dengan cara apa? Tidak menentang apa yang datang dari Nabi SAW. Jangan ditentang. Oh,
nggak sesuai dengan akal. Oh kayaknya nggak relevan dengan zaman sekarang. Ini orang nggak tawadhu nih sama agama nih. Dia sombong dengan akalnya. Dia merasa lebih daripada agama. Karena dia sudah belajar di luar negeri. Maka seorang itu sejatinya harus tahu diri. Kita tahu iblis. Kenapa iblis nolak perintah Tuhan? Kenapa? Kan seharusnya diperintah oleh pencipta, ya udah laksanakan. Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 12. Coba kita baca. Di surat Al-A'raf ayat 12. Tafadhol. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Lihat jemaah. Ada perintah dari agama, dia tentang. Dia menentangnya macam-macam lah manusia itu sekarang. Yang tadi mengatakan tidak logis. Atau berpendapat, dalilnya kurang kuat kek. Gak bisa dipakai lagi. Karena udah gak zaman. Maka ingat, tawadhu yang paling utama sebelum engkau tawadhu kepada manusia adalah tawadhu kepada agama. Engkau tahu, kalau engkau seorang penguasa, engkau seorang pejabat, engkau akan meninggalkan posisimu. Ketika engkau mati, orang-orang akan mencari agamamu apa. Kemudian mempersiapkan jenazahmu sesuai dengan agamamu. Dan kita tahu agama yang diterima oleh Allah cuma Islam. Maka cobalah tidak sombong terhadap agama ini. Itu tawadhu untuk agama. Yang kedua, tawadhu untuk makhluk. Untuk makhluk. Dengan cara apa? Ya, agar engkau menganggap manusia semua itu adalah sama engkau. Engkau tidak lebih dari mereka. Kalau istilah orang dulu, sama-sama makan nasi gitu loh. Walaupun kita tahu di luar sana ada yang nggak makan nasi gitu. Tapi intinya, ya mereka tuh hamba-hamba Allah semua. Dan engkau juga hamba Allah. Karena ada sebagian orang yang menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Mereka beranggapan umpamanya, selain orang Yahudi, diciptakan untuk mengabdi kepada orang Yahudi. Ada keyakinan seperti itu. Sama loh. Maka Allah katakan ketika menciptakan manusia, ya ayuhan nas, wahai umat manusia. Wahai umat manusia, ini dipanggil semua manusia. Yang muslim dan yang non muslim. Yang muslim dan yang kafir. Ya ayuhan nas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki, dari seorang wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Apa tujuannya? Li ta'aruf, untuk ta'aruf aja. Untuk tanda pengenal. Oh, dari mana? Oh, saya dari Jawa. Nggak lebih dari itu. Oh, dari suku apa? Suku Sunda. Jadi berbangsa-bangsa, berkobilah-kobilah, bersuku-suku, beretnis-etnis.
itu semua hanya tanda pengenal. Bukan tanda kehormatan, bukan tanda kemuliaan. Oh, saya orang Arab. Kamu? Bukan, saya orang Jawa. Untuk tanda pengenal. Terus yang paling mulia di antara manusia itu siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Oleh karena itu Nabi SAW ketika beliau haji wada yang dihadiri kira-kira 10.000 dari para sahabatnya. Dan kita tahu di bangsa Arab itu mereka di masa jahiliyah punya kasta mungkin gitu. Dari nasab-nasab mereka. Dalam sosial, dalam kehidupan sosial mereka. Nabi SAW mengingatkan mereka. Ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian itu dari Adam ya. Karena keturunan Adam. Nggak ada yang lainnya. Dan Adam itu tercipta dari tanah. Lalu beliau mengatakan SAW. Ala la fadla li aswad ala abyad. Wala li abyad ala aswad. Ingat, orang kulit putih tidak lebih baik ya. Tidak lebih utama daripada orang kulit hitam. Sebaliknya orang kulit hitam tidak lebih utama, tidak lebih baik daripada orang kulit putih. Kemudian orang Arab nggak lebih utama daripada orang Ajam. Orang non-Arab juga engkau nggak lebih utama dari orang Arab. Maka subhanallah, bicara tawadhu dalam agama kita tuh tidak merendahkan orang lain. Karena etnisnya, karena sukunya, enggak. Allah kata, Nabi SAW menekankan kepada para sahabatnya, yang dapat membedakan kalian menjadi lebih mulia daripada yang lainnya, itu bittaqwa. Bukan dengan warna kulit. Bukan dengan tas yang dibawa. Bukan dengan baju yang dia pakai. Bukan dengan mobil yang dikendarai. Bukan dengan wajah yang cantik. Enggak. Tapi dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Maka bicara tawadhu kepada manusia, kepada makhluk adalah dengan tahu diri engkau itu. Sama-sama terbuat dari tanah. Sama-sama hamba dan budak Allah SWT. Manusia dari Adam. Kemudian sebagai bentuk tawadhu kepada manusia, kita nggak boleh menolak kebenaran yang disampaikan oleh musuh kita. Kalau itu benar, kau harus terima. Walaupun kau nggak suka sama dia. Ini termasuk bentuk tawadhu. Ketika yang dia ucapkan adalah sebuah kebenaran. Kemudian sebagai bentuk tawadhu juga, ya kalau ada orang minta maaf, maafkanlah. Maafkanlah dia. Loh tapi dia nyakitin ana Ustaz. Iyalah, engkau kan juga berbuat salah. Kadang-kala sebagian kita itu sok suci jemaah, seakan-akan gak pernah berbuat salah. Ahibati fillah, orang yang tawadhu itu akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kita masuk ke pembahasan dapat apa sih kalau kita tawadhu. Orang itu karena memang jiwanya budak, dia biasanya tidak akan melakukan sesuatu kecuali ada imbalannya. Dapat apa aku kalau tawadhu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Karena kalau secara logika, aku punya uang 1 juta, ana sedekahkan 500.000, berkuranglah, banyak kurangnya, setengahnya berkurang. Kalau ana punya uang 100.000, ana sedekahkan 20.000, kuranglah, tinggal 80.000. Tapi Nabi SAW bersumpah jemaah berkaitan dengan hal ini. Karena hal ini memang bertentangan dengan logika.
Ma naqasat shadaqatun min mal. Beliau mengatakan tidaklah sedekah mengurangi harta. Kau percaya enggak? Lalu kata Nabi SAW, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah seorang dengan meminta maaf atau memaafkan orang lain, melainkan Allah akan tambah kehormatan dia. Karena di masyarakat, kalau orang yang minta maaf, aduh engkau jangan minta maaf engkau. Engkau akan rendah di hadapan dia. Engkau jangan maafkan dia. Biar dia tahu diri. Adalah omongan-omongan seperti itu. Tapi ternyata Allah akan menambahkan hamba ini kehormatan dengan dia meminta maaf. Karena ada orang yang malu meminta maaf. Yang merasa merendahkan dirinya. Enggak. Engkau sedang mengangkat derajatmu. Allah akan tambahkan kehormatan buat dirimu. Yang terakhir yang berkaitan dengan pembahasan tawadhu. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Tidaklah seorang tawadhu merendahkan dirinya karena Allah. Karena kalau bukan karena Allah tercela. Ini tawadhu karena Allah. Maka apa yang akan terjadi? Illa rafa'ahullah. Melainkan Allah akan mengangkat dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian orang yang tawadhu itu sejatinya dia sedang mengangkat tali kekang dirinya. Ketika dia tawadhu malah diangkat. Sebaliknya kalau dia mengangkat dirinya malah ditarik ke bawah. Ini ada sebuah hadis yang bunyinya, ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ma min adamin illa fi ra'sihi hakamah. Tidaklah ada manusia melainkan di kepalanya itu ada apa bahasa Indonesianya ya? Yang di mulutnya kuda itu apa namanya? Mas, tali kekang. Bukan. Yang biasanya dipasang di mulutnya kuda, yang menutupi hidung dan mulutnya. Tidak ada seorang manusia pun kecuali ada itunya di mulutnya. Biyadil malik, itu di tangan malaikat. Nabi SAW mengatakan biyadi malakin. Biyadi malak, ada malaikat yang pegang itu. Fa idza tawadha'a qila lil malik irfa' hakamatahu. Kalau dia tawadhu, maka dikatakan kepada malaikat yang pegang. Subhanallah. Apa bahasa Indonesia jemaah? Bilijamin minan nar. Dia mudah-mudahan paham ya dengan yang dimaksud yang berada di mulut kuda itu. Kalau dia tawadhu dikatakan kepada malaikat angkat. Jadi disuruh ngangkat. Wa idza takabbar, kalau dia sombong, dia takabbur, maka dikatakan kepada malaikat dha hakamatahu. Letakkan itu yang ada di mulutnya itu. Subhanallah. Jadi orang yang tawadhu malah diangkat. Allah sediakan malaikat yang bertugas untuk mengangkatmu ketika engkau tawadhu. Tapi ketika engkau sombong, maka engkau malah akan direndahkan. Ahibati fillah. Kemudian orang yang tawadhu ini, dia akan disukain sama orang lain. Dia akan selamat dari iri dan dengki biasanya. Kemudian dia menghilangkan kerusakan yang terjadi di masyarakat. Kalau orang sombong kan jadi omongan orang ya. Orang jadi gak suka, jadi ada kebencian, ada permusuhan. Ketika orang itu sombong. Tapi ketika orang itu tawadhu, keberadaan dia di masyarakat itu seperti hujan
yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Nabi SAW bersabda, Innallaha auha ilayya antawaba'u. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepada aku, kata Nabi SAW, agar kalian saling merendahkan diri. Hatta la yafkhara ahadun ala ahad. Sehingga tidak terjadi kerusakan di masyarakat. Tidak ada orang yang sombong di atas orang lain. Yang membanggakan dirinya merasa lebih daripada orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahad. Supaya nggak ada lagi kezaliman. Orang tidak menzalimin orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara dia menghiasi dirinya dengan tawadhu. Ahibati fillah, kita tuh ingin hidup damai, tentram. Ya, baik, tahu dah. Sekarang tanda-tanda orang tawadhu itu seperti apa? Supaya kita tahu kita nih tawadhu apa enggak. Apa tandanya? Apa indikatornya? Bahwasanya kita ini mutawadhi. Fulan mutawadhi. Tanda yang pertama, tunduk menerima kebenaran yang disampaikan kepada dia. Itu orang tawadhu. Makanya ketika Nabi SAW beliau ditanya tentang sombong, yang lawannya tawadhu, beliau mengatakan batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Jadi kalau disampaikan kepadamu kebenaran, lalu engkau menolak, berarti engkau sombong. Tapi kalau disampaikan kepadamu ilmu yang bermanfaat, lalu engkau menerima, berarti engkau orang tawadhu. Kemudian tanda yang kedua, tidak meremehkan orang lain. Maka sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kita menghargai orang lain, jemaah. Kalau orang itu lebih tua, kita berpandangan, ya Allah, orang ini menyembah Allah lebih dulu daripada aku. Kalau melihat yang lebih muda, melihat anak-anak muda, kita lihat, ya Allah, ya, aku berbuat dosa lebih dulu daripada dia. Karena ada orang-orang yang, kau itu siapa gitu loh. Siapa engkau? Anak baru masih bau kencur. Ada model orang-orang yang merasa dirinya benar ketika dikasih tahu dan disampaikan firman Allah, hadis-hadis Nabi SAW, dia menolak. Dia menolak dan meremehkan orang yang membawa. Dan itu yang terjadi dengan orang-orang musyrikin ketika mereka menolak dakwah Nabi SAW. Mereka mengatakan, siapa Muhammad ini? Ketika Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, diremehkan sama kaumnya. Ketika menyampaikan ilmu, ditutup kupingnya sama mereka. Gak mau dengar. Jadi orang yang tawadhu itu menerima kebenaran, tidak meremehkan orang lain. Nah, kalau jalannya biasa-biasa aja gitu. Karena kita melihat orang sombong itu kadang-kala kelihatan dari cara jalannya. Di surat Al-Furqan, tolong disiapkan. Di surat Al-Furqan ayat 63. Allah menjelaskan tentang hamba-hamba pilihannya. Jalannya tuh kayak apa? Coba kita baca surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya,
Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Sepertinya Anda nggak perlu menjelaskan tentang jalannya orang sombong. Karena kita di dalam masyarakat belajar. Ada model jalannya yang dibuat-buat, yang dibikin-bikin. Yang ingin menunjukkan dia lebih dari orang lain di sekolahan. Tak kelihatan tuh orang-orang yang jalannya sombong ya. Di masyarakat juga. Maka tanda orang tawadhu itu jalannya biasa. Dia jalannya cepat. Kalau kita lihat jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu jalannya cepat. Bahkan para sahabat itu kewalahan kalau jalan sama Nabi SAW. Terus tidak membusungkan dada, tidak mengangkat kepala. Beliau SAW jalan salam sama orang, menyapa orang lain. Beliau nggak banyak tolah-toleh. Dari jalannya orang itu ketahuan yang tawadhu dengan yang tidak. Ingat, bukan jalannya dibuat-buat ya. Kemudian orang yang tawadhu itu humble. Enak ngomong sama orang. Karena dia menganggap semua orang ini saudaraku. Mau kaya, mau miskin. Soalnya kadang-kala kita itu nggak mau kumpul sama orang miskin. Risih kita. Siapa sih mereka? Padahal Rasulullah SAW berdoa memohon kepada Allah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku bisa melaksanakan ketaatan, kebaikan-kebaikan, dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, dan aku memohon kepadamu cinta kepada orang-orang miskin. Kalau engkau suka sama orang miskin dan humble sama mereka, beranggapan semua orang sama lah. Boleh jadi dia masuk surga lebih dulu daripada kita. Pakaian tidak membuat dirimu merasa lebih daripada orang lain ya. Oleh karena itu jemaah kita tuh kadang-kala dianjurkan untuk jalan tanpa sandal. Udah, coba jalan tanpa sandal sekali-kali. Kemudian untuk berpakaian yang sederhana. Al-badadatu minal iman. Orang-orang yang biasa naik mobil sendiri, yang dijemput dengan mobil mewah, sekali-kali lah. Naik mikrolet, naik Metro Mini, naik bus, naik KRL. Tadi untuk melatih kita. Makanya kalau kita udah tahu bahwasanya tanda orang tawadhu itu humble, orang tawadhu itu mau bergaul dengan banyak orang, dia tidak memandang status sosial dia. Karena ada seorang pejabat umpamanya, penguasa. Ketika melihat yang di bawahnya secara penampilan kayaknya bukan orang kaya, dia nggak menghiraukan orang itu. Tapi orang yang tawadhu, siapapun yang di kanan dan di kirinya, dia salaman, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, kelihatan jemaah. Baik, bagaimana cara kita supaya kita bisa tawadhu? Cara yang pertama ya harus bercermin. Engkau harus bercermin dan mengenali dirimu. Kamu siapa? Karena ada salah seorang dari pejabat negara di masa lalu, dia lagi tawaf, keinjek ihramnya atau pakaiannya keinjek. Nah, namanya orang tawaf kan kadang-kala dia nggak tahu, nggak ada niatan dia mau nginjek gitu loh. Ketika diinjek, ditoleh ini orang ini. Engkau nggak kenal sama aku. Engkau nggak kenal sama aku. Apa kata orang ini? A'rifuka ma'rifatan jayyidah. Aku tahu sama engkau. Tahu dengan pengetahuan yang sangat bagus sekali.
awwaluka nutfatun madhira. Engkau adalah makhluk yang awalnya tercipta dari air mani yang lengket itu. Iya. Dan akhirnya engkau akan jadi bangkai yang orang gak ingin deket sama engkau. Engkau akan jadi bangkai yang dikubur, ditinggalkan oleh orang. Dan di masa hidupmu, di perutmu engkau bawa kotoran. Itu engkau. Ini pejabat, ini jamaah dapat omongan kayak gitu. Dia ngomong, iya, makasih banyak. Engkau kenal sama aku kalau gitu. Kalau bicara pakaian bakal dilepas. Kalau bicara harta akan ditinggal. Kalau bicara jabatan dia akan diturunkan. Itu semua hanya sementara. Tapi orang itu supaya dia tawadhu, dia harus bercermin. Harus tahu, engkau ini siapa? Engkau siapa? Kalau sekedar bintang yang ada di pundakmu, bakal dilepas bintang itu. Kendaraan, engkau akan turun dari kendaraanmu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Abasa ayat 18 sampai 20. Nah, kita akan baca, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ayyi syai'in khalaqahu. Min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Tsumma sabila yassarahu. Kalau berhenti, thumma sabila yassar. Lanjutkan ayat yang selanjutnya, thumma ayat yang 21. Tsumma amatahu fa'aqbarahu. Santi. Baik, artinya. Artinya, dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Barakallahu fiik. Itu kita. Itu kita. Dan itu semua manusia. Dia mau raja, dia mau rakyat jelata, dia mau presiden, dia mau warga negara biasa, dia mau jenderal bintang 4, atau dia prajurit tanpa bintang, sama aja. Nggak ada perbedaan. Makanya agar orang bisa tawadhu itu, engkau harus tahu, engkau terbuat dari apa sih? Dan hal yang kedua yang membantu orang untuk tawadhu itu adalah setelah mengetahui dari apa dia diciptakan, dia mengetahui. Dia juga perlu mengetahui, engkau bisa apa? Apa yang bisa engkau lakukan? Orang tuh kadang-kala jalannya menunjukkan kesombongan, seakan-akan dia punya kemampuan yang lebih daripada orang lain. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 37. Apa kata Allah? Surat Al-Isra ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maruha. Innaka lan tahriqal arda walau tabalughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi. Dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Nah, tuh bumi yang diinjek. Allah ingin menunjukkan kemampuan manusia. Siapapun dia ya. Siapapun dia. Engkau tidak akan dapat menembus bumi dengan kakimu. Jalannya dibuat-buat.
Seakan-akan dia orang yang besar. Engkau nggak akan bisa nembus bumi. Sampai hari ini manusia dengan peralatan secanggih apapun, bukan dengan kakinya udah pakai alat, nggak bisa nembus bumi. Bertahun-tahun mereka ngelobangin nggak bisa nembus bumi. Apalagi engkau dengan kakimu. Dan engkau juga mau meninggi-ninggikan dirimu. Engkau tidak akan setinggi gunung loh. Terus engkau merasa lebih. Apa kelebihanmu? Di sini jemaah, subhanallah ya. Orang itu kadang-kala di bidangnya merasa paling hebat. Ada orang yang hebat main bola. Suruh main bulu tangkis. Nggak bisa main bulu tangkis. Nah, suruh main apa olahraga yang lain. Nggak bisa. Orang ini cuma punya kelebihan di satu bidang, sudah merasa lebih dari orang lain. Enggak. Engkau cuma bisa itu. Maka Allah sebutkan di ayat ini, engkau tidak akan bisa nembus bumi. Dan engkau tidak akan setinggi langit. Setinggi gunung-gunung yang ada. Yang kita lihat yang orang naik gunung kecil manusia. Kecil. Anda kalau melihat orang-orang yang naik ke Jabal Hira ya. Jabal Nur. Kecil manusia itu. Makanya kalau kita ngelihat pesawat itu gede ya. Kalau pas kita di bandara, kita lihat pesawat itu besar. Besar. Jadi ketika barang itu turun, semakin turun, dia akan semakin besar. Itu yang namanya tawadhu tadi. Ketika dia semakin naik, kita ngeliat pesawat yang 100 meter dari kita masih lumayan besar. Tapi ketika pesawat itu 10.000 kaki di atas kita, semakin tinggi, kecil. Maka kalau engkau ingin jadi besar, tawadhu. Bukan malah membanggakan dirimu. Dikatakan tawadhu takun kan najmi la hali nadhirin. Engkau rendahkan dirimu. Engkau akan seperti bintang. Bintang itu terang ya, berkilauan di sana. Kita melihat bintang itu dari air. Ketika ada air yang bening, yang jernih ya, kita lihat ada bintang di situ. Ya Allah, kelihatan bintang ini. Padahal bintang itu di langit. Dia tinggi sana, tapi kita bisa melihat dia di air. Wala takun kadukhan. Engkau jangan jadi seperti asap. Ya'lu binafsi. Asap itu naik sendiri dia ke atas asap itu. Ala tabaqatil jawi. Dia naik di atas angkasa sana. Wahuwa wadi. Dia rendah sebenarnya. Rendah dia dari situ dia tuh. Dari bakar-bakaran tadi tuh. Itu dari situ. Maka jangan ngelihat dia seakan-akan tinggi. Enggak, dia rendah. Beda sama tadi bintang, memang kelihatan di air, di bawahmu dia kelihatan. Padahal di tempatnya tinggi. Maka orang tuh supaya bisa tawadhu, ya dia mengenali dirinya. Kemudian ahibati fillah, kita perlu banyak berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala habbatin min kibr. Enggak masuk surga orang yang di hatinya ada sedikit dari kesombongan. Dan orang-orang yang sombong itu kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dari kuburnya kecil-kecil seperti semut. Dibangkitkan orang pada berjalan, dia seperti semut ya. Dia merasa terhina lihat orang-orang seperti raksasa yang berjalan gitu ya. Kemudian dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, ada tempat khusus namanya bulas. Penjara khusus buat orang-orang yang sombong di sana. Api itu memfokus kepada dia. Ta'luhu narul anyar. Kemudian mereka akan disiram dari perasannya penghuni neraka. Nanah-nanahnya, darahnya disiramkan kepada mereka. Maka berdoalah mohon kepada Allah agar dikasih akhlak yang mulia. Minta sama Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq ya Allah. Berikan petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang baik. Gak ada yang bisa menunjukkan kecuali Engkau ya Allah. Dan palingkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk. Karena gak ada yang bisa memalingkan aku
dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat ana sampaikan berkaitan dengan tawadhu ini. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang berendah diri. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustaz untuk paparannya, dan kita akan mulai untuk pertanyaan yang masuk dulu Ustaz. Tafadhal. Bismillah, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Allahumma. Ustaz izin bertanya, apakah jika menunjukkan ketaatan kita dalam beribadah dengan maksud agar orang tertentu tergerak untuk turut beribadah juga terancam sebagai tidak tawadu? Insya Allah Ana merasa ikhlas benar-benar karena ingin agar orang-orang tertentu itu bisa ikut dan nikmat dalam beribadah. Barakallahu fiik. Memberikan contoh, berbuat sebuah amalan agar diikutin sama orang lain, ini sebuah dakwah sebenarnya. Dakwah itu tidak harus dengan lisan. Boleh jadi dengan kondisi dan perbuatan. Rasulullah SAW pernah sholat di atas mimbar. Tidak nyaman sholat di atas mimbar. Beliau ketika hendak sujud, beliau harus turun dari mimbarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mengatakan itu, melakukan itu, lalu menjelaskan kepada para sahabatnya, aku melakukan itu agar kalian contoh aku, gitu loh. Beliau ketika melaksanakan ibadah haji, beliau di atas onta agar terlihat oleh orang-orang lain dan orang itu bisa mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dulu ada sahabat yang bersedekah. Dia membawa harta. Ketika itu Nabi SAW sedang mengumpulkan dana untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ada sahabat yang membawa harta yang sampai tangannya hampir gak kuat dia ngambil itu. Kemudian ditaruh di depan Nabi SAW. Orang-orang pada ngelihat. Akhirnya semua orang berlomba-lomba untuk bersedekah. Termotivasi mereka untuk berbagi. Lalu Nabi SAW mengatakan, man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang memberikan contoh yang baik, falahu ajruha, maka bagi orang ini pahala dari amalan, dari contoh yang dia lakukan. Wa ajru man amila biha min ba'di, dan pahala dari orang-orang yang mengamalkan apa yang dicontohkan sama orang itu tanpa mengurangi pahala itu, terus dia akan mendapatkan pahala. Jadi tatkala kita memang benar-benar hendak memberikan contoh kepada orang. Dan ini yang tahu antara engkau sama Allah Azza wa Jalla. Tanpa ada perasaan merasa lebih baik daripada orang lain. Maka insya Allah gak apa-apa. Tapi sering-sering bermuhasabah. Karena terkadang yang namanya sombong itu nyempil ya. Masuk di hati dan engkau gak sadar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, ada juga yang bertanya Ustaz bahwa Ukti ini senang update status WA dan memang niatnya awalnya untuk menunjukkan kepada teman-teman lain mengenai kegiatan belajar agamanya. Dan di situ terkadang beberapa teman-teman mulai memberikan pujian terhadap apa yang di-share Ustaz. Nah, bagaimana Ustadz agar secara hati, dan apakah jika mulai sedikit terpikir bahwa ini adalah suatu hal yang baik yang telah dilakukan oleh diri dia, maka apakah pahalanya hilang Ustadz? Allahu Akbar jamaah. Ya, sekarang ini sulit untuk menyembunyikan diri. Walaupun ada orang-orang yang sebenarnya tidak dikenal, tapi dia ingin dikenal. Maka kalau bicara update status, kembali semuanya innamal a'malu binniyat. Kalau engkau punya kegiatan belajar ya, kenapa engkau tunjukkan? Apa maksudmu? Tadi malam Ana ditanya, waktu kajian di masjid kampus ya. Mahasiswa tanya, sebagian oknum dari mahasiswa itu, dia sibuk update status ketika kajian. Video, kemudian tulis. Lu engkau itu mau dengerin kajian
Apa mau update status? Tujuanmu apa? Mungkin kalau ditanya, enggak, aku kepingin orang-orang lain hadir gitu loh. Seperti itu. Ya, seharusnya kok ajak orang-orang itu. Insya Allah malam ini ada kajian. Yang bisa hadir ya. Itu tidak menunjukkan dirimu, tapi engkau mengajak orang lain untuk hadir. Kemudian Anda sampaikan juga, kalau engkau ingin memberikan manfaat kepada orang lain, engkau bikin konten lah. Nggak harus statusmu. Nggak harus tentang dirimu. Nggak harus ya. Anda katakan nggak harus, kadang-kadang enggak. Soalnya Anda punya sahib-sahib yang ya statusnya apa ya, foya-foya ini itu, dengan harapan mereka bertobat lah ketika melihat hal ini. Maka ini semua kembali kepada niat ya. Maka hendaklah engkau hati-hati. Karena ada amalan yang sejatinya nggak perlu engkau tunjukkan kepada orang lain. Kalau engkau ingin ngasih tahu orang lain, bisa jadi nggak perlu ditunjukin amalanmu, tapi engkau sampaikan nasihat kepada dia. Statusnya nasihat. Bukan tentang dirimu yang sedang melakukan ketaatan. Karena kita kalau melakukan ketaatan dibikin status, kalau berbuat dosa kita sembunyikan. Maka buat mereka yang suka update status, tanyakan kepada dirimu kenapa engkau update status. Yang kedua, apa gunanya? Yang ketiga, apa bahayanya? Tadi ditanya, bagaimana dengan pujian orang itu? Orang yang awalnya ngaji, alhamdulillah nggak ada masalah. Tahu-tahu dengan pujian-pujian itu jadi rusak niatnya yang awalnya dia ikhlas, tapi akhirnya dia jadi ingin menunjukkan kegiatan-kegiatan positif dia, berharap pujian. Dan ikhlas itu berat. Maka buat teman-teman, ya ada hal-hal yang gak perlulah jadi status. Ada hal-hal yang perlu tafadhol. Tapi kalau enggak, engkau sembunyikan ketaatanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin ada cara lain mengajak orang lain kepada ketaatan tanpa menyebutkan dirimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya tafadholi untuk yang raise hand, Ukhti Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Ustaz. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya Ustaz masalah tadi Ustaz mengatakan tidak apa-apa kita pakai baju mahal, pakai barang tas mahal, yang penting kita hati bisa kita jaga dan kita bisa tetap tawadhu. Afwan Ustaz, kalau Ana pribadi Ustaz rasanya kok kayaknya nggak sanggup ya Ustaz ya. Pasti kita memakai baju yang harganya misalnya 1 juta akan berbeda rasanya dengan memakai baju yang harga 100.000 gitu Ustaz. Pasti kita akan merasa lebih pede, merasa lebih itulah Ustaz, lebih rasanya nggak bisa menjaga hati ya Ustadz ya. Nah kalau kita misalnya punya misalnya baju-baju yang bagus, tas-tas yang bagus, gimana nasihat Ustadz? Karena jujur Ana kalau untuk Ustadz bilang tadi, oh nggak apa-apa, yang penting kita bisa jaga hati, yang penting kita bisa tidak sombong. Kayaknya nggak bisa Ustadz. Nah. Jujur. Yang kedua Ustadz, apaan masalah tawadhu ini tadi Ustadz, bahwa tidak akan mencium bau surga orang yang punya rasa sombong walaupun sebesar biji zarah kalau nggak salah ya Ustadz ya. Karena sombong dan ujub ini yang Ana tahu itu sama kayak syirik kecil ya Ustadz. Nah kalau Allah tidak ampuni pasti kita akan disiksa dulu seperti pelaku syirik gitu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, berkaitan dengan pertanyaan pertama ya. Tadi Ana sampaikan penjelasan para ulama bahwa engkau kalau mau pakai baju-baju yang mahal, tas-tas aksesoris yang mahal, ketika kumpul sama orang-orang kaya. Jadi biasa aja gitu loh. Ketika kumpul sama orang yang pakai tas harganya 50 juta dan harga tasmu 40 juta, biasa aja. Engkau nggak akan merasa lebih dari dia, artinya bisa jaga hati gitu loh. Bahkan mungkin, Masya Allah mahalan punya fulan gitu ya. Pakai baju juga seperti itu. Kemudian ada baju-baju yang mahal, tapi brandnya nggak kelihatan. Memang nyaman. Enak dia pakai baju itu. Ada kenyamanan di diri dia.
Jadi kalau bicara bagaimana menata hatinya, maka lihatlah kondisinya kapan engkau pakai itu, bersama siapa engkau pakai itu. Rasulullah SAW, beliau pakai baju yang bagus juga kadang-kala ketika menyambut datangnya orang-orang dari delegasi-delegasi kabilah-kabilah itu, ya. Nggak ada masalah gitu. Tapi tetap menjaga hati tadi. Intinya yang penting menjaga hati. Makanya kalau engkau nggak bisa jaga hati, jangan dipakai. Engkau mau pakai tas tadi, tasmu mahal ya, mau dipakai di acara RT, aduh kayaknya enggak lah, nanti aku merasa jadi perhatiannya mereka sangat mencolok, jangan dipakai. Tapi ketika engkau kumpul sama teman-teman yang memang fulus ya, biasa aja gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi penekanan di sana. Yang jelas barang siapa man tawadhu'a lillah, barang siapa man taraka libasan, ya, barang siapa yang meninggalkan pakaian yang dia mampu membelinya, dia punya juga bisa dia pakai karena Allah Azza wa Jalla, maka dapat pahala tadi yang disebutkan. Tapi hal ini tidak boleh menjadi landasan melarang orang pakai baju mahal, pakai tas branded itu fadhol, nggak apa-apa, nggak ada yang mengharamkan hal itu selama itu halal. Yang nggak boleh itu sombongnya. Yang nggak boleh itu merendahkan orang lainnya. Di situ yang nggak bolehnya. Jadi kalau bicara pakai boleh. Dan kau akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat ya. Orang-orang yang beli mobil mewah ya. Tadi ketika dia pakai mobil mewah itu pada saat kumpul. Mamanya dia punya Ferrari. Kapan dia pakai? Ya rombongan Ferrari dia pakai. Jadi sama teman-temannya biasa aja. Tapi ketika dia pakai di tempat yang nggak seperti itu. Ya mencolok sekali. Dan pertaruhannya adalah hati dia. Tapi berkaitan dengan la yadkhulul jannah ya, tidak masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan seberat biji sawi. Ketika Nabi SAW mengatakan ini, ada seorang sahabat yang tanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang yang ingin bajunya bagus, sandalnya bagus? Ada memang subhanallah. Ada orang itu yang kalau pakai baju bagus ya dia selalu rapi ya. Ada orang yang serabutan gitu ya. Tapi ada orang enggak, aku kalau beli mesti yang bagus sama dia. Dia nabung dia karena suka yang bagus, bukan karena dia sombong, enggak, karena dia suka aja dengan baju yang bagus itu, dengan tas yang bagus, dengan sandal yang bagus, dia suka. Apa kata Nabi SAW? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini juga ada jawaban untuk pertanyaan pertama tadi. Ketika dia tidak meremehkan orang lain dan tidak menolak kebenaran, nggak apa-apa dia pakai baju itu. Tapi lebih baik ketika dia tinggalkan hal itu. Dan apakah orang yang sombong ini akan diazab di neraka? Ancamannya seperti itu. Apakah mungkin diampuni? Mungkin saja. Karena yang tidak diampuni itu hanya syirik. Dan bicara syirik, ada syirik besar, syirik kecil. Berkaitan dengan syirik kecil memang ada khilaf di antara para ulama ya. Apakah syirik kecil termasuk yang tidak diampuni atau tahtal masyiah? Tapi yang jelas, tinggalkan dosa. Dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau bicara sombong yang diancam tidak akan masuk surga. Sampai dibersihkan dia dari dosa tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustadz. Saya bacakan kemudian pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya memiliki 2 orang anak. Namun si sulung sejak kecil selalu merasa kalah dibanding adiknya. Jadi saya dan suami selalu berusaha membangkitkan semangat dengan menunjukkan kelebihan-kelebihan yang si abang miliki dan mendorongnya untuk menunjukkan kepada teman-teman lainnya. Misalnya kemudahan dia dalam menghafal serta dalam olahraga. Apakah pengajaran seperti ini dibenarkan Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Tugas orang tua ya adalah membuat anak-anaknya punya kepercayaan diri. Bahwasanya Allah menciptakan dia spesial. Setiap sesuatu memiliki kelebihan. Oleh karena itu, yang tidak boleh itu adalah membandingkan anak kita dengan orang lain.
Jadi jangan bandingkan dia sama adiknya. Jangan bandingkan dia sama kawannya. Karena kalau dibandingkan ada yang lebih dari dia tentunya. Makanya dalam urusan dunia kita diperintahkan untuk melihat kepada yang di bawah. Maka yang sudah disampaikan tadi, insya Allah nggak masalah ketika dikatakan, engkau alhamdulillah engkau bisa ini loh. Engkau bisa ini. Ketika dia ujian, Masya Allah ujianmu lebih bagus daripada yang kemarin loh. Jadi bukan lebih bagus dari fulan, enggak. Ketika kita sudah membandingkan berarti kita menanamkan iri dan dengki di hati dia. Maka bandingkan dia dengan diri dia sendiri. Tidak dengan adiknya, tidak dengan kakaknya, tidak dengan siapapun. Tapi dengan diri dia sendiri. Orang tua selalu memotivasi, kalau engkau bisa. Apa? Tadi kemampuan dia mungkin di olahraganya dia bagus, mungkin di hafalnya dia bagus. Kalau bicara kekurangan, semua orang punya kekurangan. Tapi jangan membandingkan dia sama orang lain. Oh, hafalmu lebih bagus loh daripada kawan-kawanmu. Kau punya hafalan Quran sekian. Nah, ini dapat membuat dia jadi sombong nantinya dan meremehkan kawan-kawannya. Tapi orang tua cukup untuk memotivasi dia dengan mengatakan, kau lebih baik loh dari kemarin. Hafalanmu Masya Allah tambah udah sekarang. Olahragamu juga Masya Allah. Jadi ajak dia untuk mengenali diri dia dan menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Tapi kalau sudah membandingkan, kesian anak itu. Kita sudah menanamkan benih-benih iri dan dengki dalam hati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kita harus bersikap jika kita menjadi orang yang diremehkan? Saya mahasiswi merasakan ini di kuliah. Di tempat kuliah terbagi grup-grup anak-anak yang pinter kuliah, anak-anak dengan bakat tertentu, dan anak-anak yang berada. Sementara saya bukan termasuk di antara itu. Memang ada beberapa teman senasib Ustadz, tapi kadang sedih dan pengen rasanya dianggap dengan teman-teman dari grup itu. Apakah kita harus maksa kemampuan kita agar masuk grup itu? Terima kasih Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah, pengkotak-kontakan itu kadang-kala terjadi. Ada yang tujuannya sebenarnya akademik ya. Kadang-kala ada kelas A, B, C, D umpamanya. Jadi pembagian itu untuk menghindari yang tadi disebutkan. Maunya memang ini anak-anak yang pinter, jadi mereka sekali disampaikan udah paham gitu loh. Tapi ada kelas lain enggak, di sini harus 2-3 kali. Yang sana mungkin beda lagi seperti itu. Kita harus jadi diri kita sendiri. Engkau jangan lihat ke atas. Ini membandingkan. Ketika engkau sudah membandingkan dirimu dengan fulan, dengan fulan, dengan fulan, dengan kelompok ini, kelompok itu, maka engkau akan iri dan dengki. Terus apa yang harus dilakukan? Jadilah dirimu. Apa kemampuanmu? Engkau siapa? Jadilah dirimu. Tapi seorang itu harus berusaha sekuat tenaga menjadi lebih baik. Bukan dari fulan loh, tapi dari dirimu hari ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ini untuk memotivasi ya. Engkau termasuk yang mana? Aku termasuk mukmin yang lemah. Nah, gimana kau jadi lebih kuat? Engkau tanpa membandingkan dirimu sama orang lain. Abdullah bin Umar itu pernah mimpi. Kemudian dia menceritakan mimpinya kepada Hafsah, istri Nabi SAW, saudarinya dia. Lalu Hafsah menceritakan kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan apa? Abdullah itu orang baik kalau dia qiyamul lail. Abdullah itu akan jadi lebih baik kalau dia sholat malam. Jadi membandingkan dia sama dirinya. Oh dia gak sholat malam, gimana dia bisa sholat malam? Tanpa membandingkan, kau lihat, kau gak pernah sholat malam ya? Ya Allah tuh fulan tuh selalu sholat malam. Jangan. Maka kau bandingkan dirimu dengan dirimu supaya menjadi lebih baik ya. Tadi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kekuatan yang pertama semangat, kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan harta ini. Pokoknya untuk kebaikan.
Lalu Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Engkau berusahalah untuk mencari apa saja yang bermanfaat buat dirimu. Jadi yang ada pada dirimu bukan untuk bergabung dengan kelompok A atau B, bukan. Tapi untuk memberikan manfaat kepada dirimu. Ihris ala ma yanfa'uk. Karena kalau engkau sudah menjadi orang lain, engkau nggak akan memberikan manfaat kepada dirimu. Engkau akan jadi ekor. Enggak. Berusaha untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat dirimu. Caranya gimana? Ya berusaha sekuat tenaga. Wasta'in billah. Dan minta tolong sama Allah. Artinya dalam proses itu, engkau harus meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya Dia yang dapat membantumu. Wala ta'jaz. Yang ketiga, jangan jadi orang yang lemah. Aduh, aku nggak bisa, aku memang kayak gini, aku nggak mampu, nggak boleh. Kau harus berusaha untuk meraih apa yang bermanfaat buat dirimu. Fa'in asabaka syai'. Kalau ternyata ada sesuatu yang menimpamu yang tidak sesuai dengan keinginanmu, tapi itu takdir Allah Azza wa Jalla. Jangan mengatakan andai kata aku berbuat ini pasti kayak gini. Andai kata, jangan mengatakan andai kata. Tapi katakan qadarullahu ma syaa fa'al. Katakan udah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Maka buat penanya, jadilah dirimu sendiri dan engkau spesial buat Allah Azza wa Jalla. Jadilah hamba Allah yang taat dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Memberikan manfaat kepada dirimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Nah, Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz afwan, saya bukan menyombong, tapi Masya Allah sejak kecil saya merasa tidak banyak cobaan berarti. Saya lahir dari keluarga sangat cukup, Alhamdulillah. Menikah punya suami dan anak-anak yang Alhamdulillah menurut saya baik-baik saja. Saya baru tahu kalau ujian bisa diartikan dengan sayangnya Allah pada kita dan menaikkan kelas. Saya jadi bertanya-tanya apakah saya disayang Allah dan malah takut tiba-tiba akan ada cobaan yang sangat berat. Saya juga tidak tahu apakah dengan merasakan ini berarti saya tidak tawadu. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Ujian dari Allah itu dua. Kebaikan dan keburukan. Ketika kau mengatakan, aku kok kayaknya nggak dapat musibah yang berarti ya. Karena bicara musibah sampai terkena musibah yang tidak mengenakkan ya. Kata Nabi SAW, duri pun kita kena duri, itu penghapusan dosa. Ham, rasa gundah ya, itu juga penghapusan dosa. Banyak orang bisa melewatin ujian kesusahan. Jadi sabar itu kan ada 3. Sabar melakukan ketaatan, sabar menjauhi dosa, dan yang ketiga sabar terpaksa karena mendapatkan musibah. Ketika engkau dikasih nikmat yang banyak, engkau sabar nggak melakukan ketaatan kepada Allah? Dengan nikmat yang Allah berikan, sudah pantas nggak syukurmu kepada Allah Azza wa Jalla? Boleh jadi belum. Dan boleh jadi ujian orang-orang yang tidak bersyukur ini hatinya dibikin keras sama Allah. Dia merasa udah bersyukur, padahal dia belum bersyukur. Artinya kondisimu. Engkau lihat Nabi Muhammad SAW, itu sampai bengkak kakinya. Padahal beliau hidupnya susah. Bagaimana beliau dari Mekah, beliau lahir yatim ya. Kalau sekarang kau dikatakan lahir dari keluarga berada, beliau ditinggal emaknya, ditinggal kakeknya, beliau mengembalakan kambing, beliau kerja bawa barang dagangan Khadijah ke Syam, kemudian beliau nikah sama Khadijah, kemudian beliau punya anak, beliau berdakwah, diusir dari Taif, diusir dari Mekah, mau dibunuh, berangkat ke kota Madinah bersama para sahabatnya, hidup dengan rumah yang kecil, perang Badar, perang Uhud, ada kesusahan-kesusahan yang dilewatin. Ternyata Nabi sholatnya sampai bengkak kakinya. Aisyah sampai heran, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah sudah ngampuni dosa-dosamu yang dulu dan yang akan datang. Udah diampuni. Kenapa kok sampai seperti ini? Gitu. Apa jawaban Nabi SAW?
Afala akun abdan syakura. Apakah nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Maka bagi yang bertanya, engkau perlu introspeksi diri. Apakah syukurmu sudah benar? Atau belum? Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Apakah masih bisa Ustaz? Mungkin Pertanyaan? bisa 2 pertanyaan lagi. Insya Allah Ustaz. Ini cukup banyak Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah Ustaz. Selama ini saya belajar mengaji secara private bertahun-tahun. Tapi baru-baru ini saya diajak teman untuk belajar bersama. Dan teman-teman saya memuji karena saya dianggap lebih pintar baca Qur'annya. Bolehkah saya mengundurkan diri dan kembali belajar private untuk menjaga hati? Meskipun saya senang sekali belajar bersama teman-teman Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Yang pertama, engkau perlu melihat. Belajar privat itu terkadang membuat orang jadi ujub kepada kemampuan dirinya. Makanya sekali-kali nasihat ana, engkau datang ke tempat orang-orang yang lebih alim daripada dirimu. Sehingga untuk tadi engkau sudah ada omongan itu, orang-orang mengatakan engkau lebih baik, jadi engkau belajar sama orang-orang mungkin di bawah dirimu, bacaanmu lebih baik dari mereka. Bagaimana sekarang mengobatin itu yang ada di hatimu tadi? Karena walaupun kau belajar sendiri, pujian itu kadang-kala masih melekat. Maka nasihat ana, kau belajar di tempatnya para qari'at, para hafizat di kitabillah. Sehingga engkau tahu, ya Allah, ternyata banyak yang di atasku. Banyak yang lebih baik. Kemarin orang-orang itu muji aku karena aku yang mungkin terbaik di antara mereka. Tapi kalau mereka di sini, mereka akan lihat aku tidak ada apa-apanya. Maka terkadang kita perlu datang ke majelis ilmu. Para ulama menyebutkan kita perlu untuk meletakkan lutut kita di majelis ilmu itu salah satunya. Walaupun kau sudah pintar. Agar kesombongan hilang dari dirimu. Agar kau tawadhu. Maka buat sang penanya tadi, lihatlah majelis ilmu yang mungkin dapat menambah ilmu menjadi engkau lebih baik. Dan setelah itu, amalkan ilmu. Engkau bisa mengajarkan ilmu. Kalau engkau sudah punya kemampuan untuk mengajarkan, ya jangan untuk dirimu saja. Engkau bisa sampaikan kepada orang lain. Dan engkau ajarkan teman-temanmu tadi umpamanya yang merasa bacaanmu lebih bagus. Jadi kalau bacaan ustadz lebih bagus dari muridnya, wajar. Tapi kalau sama-sama murid ini kan yang kadang-kala merasa dia lebih dari yang lainnya. Maka bagaimana engkau mengajarkan ilmu kepada mereka? Sehingga perasaan lebih dari yang lainnya hilang dari dirimu. Dan perasaan orang lain butuh sama engkau juga perlu dihilangkan. Karena tadi kita sampaikan di antara makna tawadhu itu adalah bagaimana kita menanamkan di diri kita. Orang lain gak butuh sama ana. Jangan merasa engkau dibutuhkan sama orang lain. Dan jangan pula merasa engkau lebih baik daripada orang lain. Masih banyak yang lebih baik daripada dirimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah Ustaz, saya pernah mendengar bahwa sebenarnya banyak sahabat-sahabat Rasul juga kaya raya. Sebelumnya saya kira sahabat-sahabat hidup kesulitan karena mendengar cerita-cerita Rasul yang juga hidup dalam kesederhanaan. Apakah sahabat-sahabat itu tidak membantu Rasul secara pribadi dan hanya menolong dakwah Rasul? Bagaimana contoh sahabat-sahabat kaya Rasul untuk tetap tawadu? Karena Masya Allah saya juga kenal banyak teman-teman saya yang berkecukupan tapi sangat giat dalam membantu dakwah. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi memang secara ekonomi mereka nggak sama. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Di awal hijrahnya Nabi SAW, mungkin yang miskin lebih banyak. Yang susah hidupnya jauh lebih banyak. Sampai tahun ke-7 Hijriah. Setelah
ditaklukkannya Khaybar, mulai kehidupan para sahabat Nabi itu banyak yang membaik. Dan para sahabat Nabi punya villa, ya, mereka punya rumah yang bagus, mereka juga punya kendaraan yang nyaman. Tadi yang disebutkan, nggak ada masalah yang seperti itu. Kalau bicara apakah mereka tidak membantu Nabi alaihissalam, mereka membantu Nabi alaihissalam. Dengan cara apa? Memberikan hadiah kepada Rasul SAW. Ketika ada. Tapi ketika nggak ada, Nabi kadang-kala dikirimin kambing umpamanya, dikasih hadiah. Biasanya Nabi SAW kalau ke rumahnya Aisyah dikasih hadiah di sana. Jadi ada sahabat-sahabat yang memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Tapi ada kondisi yang Nabi tidak mau merubah gaya hidupnya. Seperti yang hadis tadi kita baca. Nabi meninggalkan kemewahan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat Rasulullah SAW bangun dari tidur, kemudian di lambungnya itu ada bekas tikar, Umar bin Khattab memberikan penawaran kepada Nabi SAW. Gimana kalau kasurmu diganti ya Rasulullah? Artinya sahabat bisa mengganti kasur Nabi SAW yang lebih nyaman, yang lebih empuk. Tapi Nabi menolak. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa sih pentingnya aku sama dunia ini? Apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin. Permisalan aku dengan dunia ini seperti seorang yang menaiki kendaraan. Kemudian dia beristirahat di bawah pohon, bernaung. Lalu pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Itu dunia. Maka Nabi SAW nggak mau. Ketika Nabi SAW haji, Nabi SAW itu mengenakan pelana yang murah harganya. Anda lupa, 5 dirham, apa 1 dirham. Pelana Nabi itu murah sekali. Padahal bisa kalau mau pakai pelana yang mahal ya. Karena pada waktu itu Nabi SAW mengorbankan 100 ekor onta. Beliau korbankan. Tapi ternyata beliau pakai pelana yang harganya cuma beberapa dirham. Ini menunjukkan beliau memilih untuk tawadhu. Karena tadi kita sampaikan nggak apa-apa ya. Pakai mobil mewah, pakai tas mewah. Yang penting nggak sombong gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau orang meninggalkan kemewahan itu untuk tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu lebih utama. Tapi ada kondisi orang-orang yang ketika berkumpul sama orang-orang kaya, kalau dia pakai baju orang-orang miskin, malah dikatakan sombong nantinya. Atau jadi pakaian syuhro, pakaian yang mencolok. Tapi kalau dia pakai baju seperti mereka, biasa aja gitu. Maka itu yang terjadi dengan para sahabat Nabi. Dan buat teman-teman yang Allah kasih kelebihan harta, nggak apa-apa. Engkau punya baju bagus, engkau punya tas mewah. Yang penting engkau tidak meremehkan orang lain, tidak merendahkan orang lain. Dan jangan lupa sedekahmu usahakan lebih banyak daripada ya apa yang kau pakai dan kau gunakan. Karena pada hakikatnya yang disedekahkan itu, yang dibagikan itu, yang untuk membantu orang lain, itu yang akan membersamaimu. Tapi yang engkau pakai kau akan tinggal selama-lamanya. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Wa jazakillah khair, Ustadz. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Jazakallah khair wa barakallahu fiik, Ustadz, untuk waktu dan ilmu yang telah diberikan pada kami. Insya Allah kami bisa mengamalkan ilmu dari kajian hari ini dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhwati Jum, demikian kajian sisa kali ini. Afwan, tidak semua pertanyaan bisa dibacakan karena Masya Allah banyak pertanyaan yang masuk. Jazakumullah khair atas partisipasinya. Jangan lupa bergabung dengan kajian grup Sisesa untuk mendapatkan update mengenai info kajian. Dan insya Allah kita juga akan ada kajian seri Sisesa di Yogyakarta hari Sabtu besok ini, tanggal 21. Silahkan dilihat informasinya. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.